Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di hari yang cerah ini, hari yang panas sekali. Pagi-pagi udah panas. Ini tepatnya jam 10 pagi. Saya kedatangan ya, nggak tahu nih motor Jetstel, tapi bermesin Scorpio nyasar ke tempat saya, guys. Ini plat B, plat B, plat B itu ya Jakarta. Ini Scorpio-nya. Scorpio ini, Yamaha Scorpio ini mengalami yang namanya pembuatan oil cooler. Tapi datangkan tempat saya dengan kondisi seperti ini bocor semua. Pembuatan oil cooler seperti ini itu menurut saya salah ya. Kenapa bisa salah? Karena jalurnya itu ya nanti kita bongkar dulu ya. Saya tidak bisa mengejudge ini salah, tapi biasanya saya kalau membuat Scorpio yang ingin dipasang oil cooler itu tidak seperti ini, karena jalur olinya tidak ada di sini. Ini hanya ada filter di sini. Biasanya teman-teman itu juga ada yang membuat diambilkan dari selang ini. Ini adalah selang jalur naik ke silinder kop atau silinder head. Tujuannya oli ini naik ke atas untuk melumasi cam pelatuk, atau bisa dibilang templar ya. Templar, pelatuk, sama cam noken as. Tujuannya oli itu untuk mengalir bagian atas. Dan saya banyak juga teman-teman itu yang membuat oil cooler itu diambilkan dari jalur sini menuju ke in oil cooler, sedangkan outnya oil cooler itu dimasukkan lagi ke aslinya atau ke bloknya. Lokasinya di mana? Di sini. Nah, di sini. Selang tadi tembusnya itu di sini. Nah, itu sama aja. Oli yang didinginkan itu masuk ke atas atau ke silinder head atau silinder kop. Oli yang didinginkan masuk ke silinder kop. Jadi oli yang bagian mesin bawah itu masih panas. Nah, ini adalah Scorpio-nya. Dalam arti kok bisa masih panas ya, dikarenakan oli yang didinginkan itu masuknya ke silinder kop, tidak melumasi semuanya, karena ini diambilkan dari sini masuk ke sini jadi dingin, keluar itu dikirim ke silinder kop itu dingin. Tapi mesinnya kan oli tidak semuanya ada di atas, ada yang masuk ke transmisi, ada yang masuk ke kruas. Ke kruas itu tujuannya untuk melumasi piston. Nah, oli yang masuk ke kruas untuk melumasi piston, atau oli yang masuk ke transmisi atau ke kampas kopling itu masih oli panas, tidak oli dingin. Padahal yang menyebabkan mesin panas itu adanya di piston, karena terjadi ruang bakar sehingga dia bisa menimbulkan panas berlebih. Itu kalau cara saya. Nah, cara yang benar bagaimana, Mas? Selama ini saya belum membuat videonya cara yang benar. Nanti kalau pas ada material atau bahan saya buatkan videonya. Buat jalur oil cooler Scorpio dengan cara yang benar. Oke, karena ini keluarnya di sini, saya tidak mau istilahnya keminter, atau saya di sini hanya bertugas mengikuti permintaan customer. Di sini keluhannya Masnya adalah terjadi bocor bagian plat, karena plat ini dibikin dari besi. Plat ini dibikin dari besi, mungkin pembubutan tidak rata, terus terjadi pebocoran. Maka dari itu kita bongkar dulu aja platnya, kondisinya seperti apa, jalur dalamnya seperti apa. Oke, itu terus videonya, jangan di skip. Kita pindah tempat biar tidak panas. Oke, setelah dibongkar itu kondisinya, wah, ini
gerinda-gerindaan kurang halus. Apa ini bubut? Enggak sih, kalau dilihat itu kayak gerinda ini. Terus ini ada lubang. Ini ada lubang. Lubang ini adalah dari pompa ya, dari pompa menuju saringan oli. Terus diteruskan ke sini menuju ke selang naik atas. Nah, ini pembuatan oil coolernya juga sama aja, cuman ini tidak diambil dari selang oli naik di sini, tapi dibuatkan tempat di sini menggunakan plat besi. Sedangkan proses pembuatannya itu kacau. Nih, ini adalah dibongkar tadi, ini menggunakan plat besi. Nah, kalau dibilangkan seperti ini, kita lepas. Jadi ini adalah jalur oli yang dari oil cooler tadi. Ini posisinya itu salah. Kenapa? Pembuatannya dratnya itu miring. Nah, kalau dibalik, di sini ada sobekan. Sobekan ini tujuannya untuk naik menuju silinder kop atau silinder head, tapi di sini ketutup lem. Wah, ini lubangnya ketutup lem, kan olinya jadi tidak lancar. Ini kalau dipakai terus, motornya bisa cepet trouble, terutama noken sama plato, terutama cam sama plato, karena oli yang menuju ke atas itu bantet, kebantetan sama lem. Nah, itu yang pertama. Ini kan oli muter, terus dia naik ke sini menuju ke lubang ini menuju ke silinder kop. Intinya seperti itu. Terus posisi pembuatan drat itu juga miring. Nih, tak liatin. Kalau miring seperti ini, ya ini bocor atau tidak, Mas? Wah, pasti bocor. Bukan tidak bocor. Ini pasti, soalnya ini posisi ngebornya ini pakai bor pistol biasanya, tidak pakai bor duduk atau bor meling. Ini mau dibubut seperti apapun juga bermasalah. Untuk mengakalinya gimana, harus dibetulkan lagi pembuatan ulir dratnya. Oke, sekarang coba kita cek bagian ini keratan, kita bubut ulang. Terus bagian baliknya pun sama. Ya, namanya pekerjaan cepat atau asal itu ya seperti inilah. Tidak menggunakan perhitungan mata, alat seadanya. Pengen tampilannya motornya garang, kelihatan ada kayak radiatornya. Ya, pada intinya pembuatan oil cooler seperti ini itu hanya variasi aja, tidak berfungsi. Hanya buat pantas-pantas aja, biar tampilannya agak modis. Oke, kita cek tutupnya. Kemiringan plat itu 20 mikro ya, tidak rata, pasti bocor. Ini dibubut otomatis saja, kadang kena, kadang tidak. Kena, tidak, seperti itu guys. Semoga dibubut rata, nanti tidak bocor. Karena prosesnya ini hanya memakai gerinda saja, tidak ada mesin bubut sama sekali. Bahkan untuk ngedratnya aja pakai bor pistol, bukan bor duduk atau miling. Setelah dibubut, didrat, proses kedrat menggunakan mesin bubut biar lurus, tidak miring ya. Tapi ini dibetulkan drat yang miring tadi, nanti disok ulang. Setelah dibubut tadi, dibalik sebelah sini juga dibubut. Karena tadi pembubutan ada di sebelah bagian sini ya. Bagian sini. Setelah dibubut, dibalik, terus dipasang baut. Kita pasang baut 19, terus dilas. Habis dilas, kita bor ulang. Kita drat ulang menggunakan mesin bubut. Tapi di sini ada
masalah ya. Masalahnya ya ini, kenapa tadi platnya melengkung? Karena ini adalah sambungan, ini ada lasnya nih. Bawah sampai bawah. Plat ini itu disambung guys, tidak plat utuh. Untuk masa yang melihat video ini, yang punya motor khususnya, ini adalah kondisinya kendaraan Mas ya. Pembuatan oil cooler sudah jalurnya salah, dibuat asal jadi. Oke, makanya bocor semua. Bukan main pokoknya. Kita lanjut pengerjaan. Kita udah lubang-lubang, udah diratakan. Nanti kita drat ulang. Oh, pakai baut 19? Iya, ini kelihatan. Oke. Ini adalah baut 19, nanti dipotong karena ini untuk memegang posisi pembubutan. Baut 19 tadi adalah drat yang dibuat tadi. Drat yang dibuat tadi dibaut terus dilas bagian sini. Sekarang kita bikin ulir drat bagian tengah, ini di lubang jebol sampai dalam. Nanti baut ini dipotong untuk jalur oil cooler bagian out. In terus pergi ke outnya di sini. Oke. Ini innya, ini outnya. In masuk ke oil cooler, dari oil cooler masuk ke sini menuju ke jalur oli selang yang naik ke silinder head atau silinder kop. Seperti itu ya. Saya hanya berusaha merapikan pekerjaan orang lain yang tadinya dibuat asal, jalurnya asal. Paling tidak jalurnya biarkan asal, tapi pekerjaan rapi, tidak terjadi bocor. Kita lanjut. Ya oke, proses pembubutan sudah selesai semua. Drat juga sudah dibuat. Ini adalah baut yang ukuran 19 tadi. Ini adalah yang dibubut tadi. Dan ini masih kelihatan, ini adalah plat yang sambungan tadi, bawaan motornya. Sekarang kemungkinan bocor itu 90%. Kalau pakai lem jadi 100% tidak bocor, tapi saya ragu kalau 100% karena di sini itu ini gerinda, ini full gerinda. Tidak ada kerataan sama sekali, kasar semua ini. Tapi tidak apa-apa, nanti kita permainkan dengan lem sama packing. Sekarang kita uji coba bagaimana hasilnya, bagus atau tidak. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Pokoknya ini adalah saya hanya pembenahan saja, membetulkan pekerjaan yang asal atau tidak sesuai prosedur. Kalau masalah jalur oil cooler ini salah, itu pendapat pribadi saya. Karena saya kalau membuat jalur oil cooler Scorpio tidak seperti ini. Ini hanya variasi saja ya, bisa dibilang ini variasi alias tidak berfungsi. Karena sudah seperti yang saya jelaskan video tadi di awal. Oil cooler tidak bisa berfungsi secara optimal, hanya dingin di silinder head atau silinder kop saja, yang bagian bawah masih panas. Oke, kita pasang-pasang. Kita lem, kita pasang-pasang. Pastikan kalau main lem itu jangan banyak-banyak, yang penting terkena aja. Karena kalau banyak-banyak ditakutkan bisa membuat buntu jalur oli yang buat masuk, karena bisa menutup ya. Kalau lemnya banyak itu bisa menutup jalur oli yang mau masuk. Seperti yang waktu tadi pas awal dibongkar. Yang penting terkena lem dan rata.
Oke, kita sekarang lanjut pasang selangnya. Ring tembaga diganti baru karena ini tidak ada ringnya saya pakai ring yang tengahnya ada seal o-ringnya. Ya oke, setelah kepasang ini adalah jadinya, bentuknya seperti ini. Mungkin bisa dilihat sama kawan-kawan, sudah dikepasang, saatnya uji coba bocor atau tidak. Tapi ternyata motor tidak bisa dinyalakan, dan apa penyebabnya saya belum mengeceknya. Mungkin saya nunggu yang punya motor dulu. Setelah yang punya motor datang, mungkin saya bisa tanya kenapa tidak bisa nyala. Karena motor waktu ini datang saya tidak tahu, tiba-tiba ada di bengkel yang nemuin istri saya waktu itu. Oke, ini adalah penampakannya. Ya oke, sekarang hari sudah sore, sudah jam 5 kurang seperempat. Kondisi cuaca hujan jadi agak redup. Tuh jam 5 kurang 15 menit. Saya sudah koordinasi sama yang punya, ternyata saya cek sama yang punya motor itu tadi dicek sama-sama, yaitu CDI-nya mati, tapi ketika diganti CDI yang lain itu bisa nyala. Sekarang kita uji coba untuk menyalakan bocor atau tidak. Oke, motor udah nyala. Sekarang kita lihat. Dari baut-baut sudah aman, oke. Sudah paham ya? Ini adalah proses repair ulang atau reparasi ulang. Sekiranya video ini bermanfaat, saya undur diri sini. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.